link YouTube, mungkin nanti kalian bisa baca-baca lagi. Baik, anak-anakku, Bapak mulai AKM pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum AKM dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, untuk pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai yang dulu ya. Karena kan kita sudah tertunda berapa minggu ya. Untuk AKM ini bisa hampir 1 bulan ya. Jadi dulu Pak Wasi sudah minta kalian untuk mengerjakan. Ya, sekarang akan kita bahas dulu. Sebelum nanti akan Pak Wasi sedang buat ini video mengenai kondisi sekolah ya. Karena ini nanti ada katanya nanti kalau kamu ditunjuk AKM, jadi tahu kondisi sekolah. Apalagi sudah hampir, hampir 1 tahun sudah tidak lagi di sekolah, jadi kurang tahu perkembangan yang terjadi di sekolah. Ya, makanya itu jadi Pak Wasi akan ini ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang Pak Wasi akan ini ya, present now. Pak Wasi akan bahas soal-soal yang kemarin. Ya, bentar. Oke. Baik. Jadi di sini kemarin ada pertanyaan seperti ini. Setiap sekolah memiliki kebijakan dan program yang terkait dengan nilai kebinekaan. Berdasarkan pilihan berikut ini, program apa yang pernah kamu lakukan? Beri tanda centang pada kota yang disediakan. Jadi anak-anak, jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, ada kotak ya, bukan bulat, itu berarti kalian memilihnya boleh lebih dari 1. Ya, jawabannya ini berarti lebih dari 1. Beda dengan nanti soal bentuknya bulat. Kalau bulat itu kamu hanya boleh milih 1 aja, yang paling tepat. Kalau ini bisa lebih dari 1. Atau mungkin bisa jadi semuanya menjadi jawaban di sini. Ya, seperti itu. Ya, ini. Baik, sekarang Pak Wasi akan tunjuk. Tuh, berkurang lagi. Tadi Cahya Dewi. Cahya Dewi. Cahya. Cahya. Halo. Iya, Pak. Ya, oke. Kamu soal yang ini, kamu jawab yang mana aja? Dan kenapa? Bentar, ada yang gabung. Ayo, Cahya. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kamu pilih ini, terus. Terus perayaan Hari Besar Nasional atau keagamaan. Ini kamu juga milih. Oke, terus. Upacara bendera setiap hari Senin. Itu juga kamu pilih, terus. Guru datang lebih awal untuk menyambut kedatangan peserta didik. Oke, terus. Pelaksanaan ibadah bersama. Oke, terus. Pelaksanaan piket kelas secara beregu. Oke, terus. Saling membantu antara warga sekolah. Oke, terus. Sudah? Budaya Sudah? tidak melakukan tindak kekerasan, Pak. Ada, ini. Ada. Yang lain tidak ada. Sudah ya, ini ya. Jawabannya Anissa ya. Cahaya, maaf, Cahya Dewi. Oke, sekarang Pak Bos mau tanya ke Cahya Dewi. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Ada kegiatan di sekolah yang untuk kerja bakti membersihkan lingkungan? Ada, Pak. Kapan? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ya. Oke. Masih ingat berarti ya. Walaupun 1 tahun tidak sekolah ya. Oke, baik. Yang kedua, perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan.
Contohnya kita sudah melaksanakan apa? Hari kemerdekaan. Bentuknya apa? Kegiatannya. Bentuk kegiatannya apa? Perayaan Hari Besar Nasional atau keagamaan ini? 10 November. Ya, bentuknya apa? Bentuk kegiatannya apa? Peringatan itu. Hari Kemerdekaan sama 10 November di sekolah kegiatannya berupa apa? Oke, ada yang gabung, sebentar. Ayo apa? Jaya. Ini Pak Bos sih buat gini supaya tahu ya, nanti biar kita sama-sama tahu. Benar nggak sih kita sudah melaksanakan atau enggak? Ya. Ayo apa? Perayaannya bentuknya apa? Jaya Dewi. Pensi. Pensi. Pensi aja? Upacara. Upacara. Oke, udah? Pensi sama upacara? Ada lagi? Udah. Udah, oke. Mungkin ada yang mau nambahkan? Perayaan Hari Besar Nasional dan keagamaan yang pernah kita lakukan pada saat kalian masih kelas 7 dulu ya, di sekolah. Dan mungkin sekarang mungkin agak berkurang ya. Tapi tetap dilaksanakan, itu apa aja? Mungkin yang lain? Ada tambahan? Ini aja, kalau nggak ada, Bapak pasti tanya. Ini siapa? Langsung keluar. Mau ditanyain langsung keluar. Wah, ini nanti udah tahu. Nah, dulu keluar lagi. Gimana ini? Oke, baik anak-anak. Ya wes. Wah, ini kalau keluar semuanya gimana ini Pak Bos nggak tahu nanti. Oke, baik anak-anak. Jadi benar tadi yang disampaikan Cahya ya. Kerja bakti membersihkan lingkungan itu kita lakukan dulu pada saat hari Jumat ya. Betul sekali. Kemudian ya ini mungkin ada yang mau disampaikan siapa ini? Pada suara masuk. Oh enggak. Yang kedua, perayaan Hari Besar Nasional keagamaan betul tadi saya juga bilang yaitu upacara bendera. Ya, hampir semua peringatan Hari Besar Nasional kita upacara bendera. Ya. Selain itu juga ada kegiatan seperti peringatan eh, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu lomba ya. Ya kan? Kita dulu pernah lomba kan pada saat masuk dulu. Nah, ini. Terus untuk keagamaan apa? Nah, keagamaan biasanya kita isi dengan misalkan yang kegiatan Isra Mi'raj ya kan di Bangsal kita ada ceramah agama ya dan yang lain-lain ya kan. Nah, itu kan adalah bentuk perayaan keagamaan. Ya, mungkin yang beragama Nasrani itu biasanya nggak di sekolah. Biasanya MGMP-nya mengadakan sendiri. Upacara bendera setiap hari Senin, oke, bagus. Itu ya memang kita laksanakan ya dulu. Dulu ya, sekarang karena ada pandemi upacaranya jadi off dulu. Ya, ini. Terus kemudian guru datang lebih awal untuk menyambut kedatangan peserta didik. Ya, kita laksanakan ya dulu ya. Jadi pada saat siswa mau masuk, gurunya sudah berjajar di gerbang, ya. Terus kemudian siswanya menyalami gurunya. Karena ada pandemi pada saat awal Maret, karena ada pandemi akhirnya dirubah. Kita nggak nyalami, jadi kita hanya memberikan sambutan seperti melapakkan tangan ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ya. Terus pelaksanaan ibadah bersama sudah kita laksanakan kan dulu ya. Sholat duhur, sholat asar sama Sholat duha. sholat duha. Oke, bagus. Ya, sholat duha. Siapa ini tadi yang barusan jawab? Anissa, Pak. Anissa, bagus ya Anissa. Ya, sholat duha. Kita sudah laksanakan ya. Oke. Terus kemudian pelaksanaan piket kelas secara beregu sudah pasti kan ya. Ada jadwalnya kan di kelas ya. Jadi siapa yang piket harus membersihkan kelas, ya kan, secara bersih. Tapi alhamdulillah anak-anak untuk saat ini dengan kepala sekolah yang baru banyak sekali perubahannya. Nanti akan kita tampilkan di video ya. Nanti masih sedang kita buat untuk supaya nanti tahu.
Terus saling membantu antar warga, sekolah, ini juga sudah kita pernah lakukan, ya kan? Jadi kalau ada apa teman kita yang di sekolah ada sakit apa, teman yang lain membantu, ya kan, dibawa ke UKS, ya seperti itu. Terus budaya tidak melakukan tindak kekerasan, ini bentuknya seperti apa? Anissa dulu. Kita sudah pernah melaksanakan, bentuknya seperti apa? Enggak, tidak bertengkar. Nah, tidak bertengkar. Ya, jadi sosialisasi ya. Jadi dulu pernah kita sosialisasi bahwa kita pada saat awal kelas 7 ya, pada saat los ya, ada kegiatan budaya tindak, kita sampaikan bahwa kita tidak boleh melakukan bullying kepada teman dan yang lain-lain. Oke, bagus sekali. Terus ini ada yang menjawab yang lain selain Anissa ini. Menjenguk warga sekolah yang terkena musibah, pelaksanaan cuci tangan pakai sabun, terus kemudian pembiasaan berlatih menjadi pemimpin, pengenalan keunikan potensi daerah. Ada yang jawab di luar yang Anissa ini, yang 4 ini? Yang Anissa tidak jawab? Ada? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Berarti semuanya jawabnya cuma ini aja. Yang 4 ini kosong ya? Oke, baik anak-anak. Jadi gini, oke Pak Bosi jelaskan ya. Biar nanti kita, kalian tahu, juga Pak Bosi tahu, nanti juga nanti tolong Pak Bosi, jawaban Pak Bosi juga diberikan ini ya. Jawaban selanjutnya mungkin ada, oh Pak saya nggak setuju, gini, nggak apa-apa. Ya. Oh, nanti. Ya, oke. Yang pertama menjenguk warga sekolah yang terkena musibah. Ya, mungkin dari kalian semuanya mungkin belum pernah melakukan ya. Tapi sebenarnya sekolah itu pada saat dulu, pada saat kita masuk, kita itu sudah melakukan. Jadi kalian ingat pada saat ada keluarga SMP 2, mungkin ada orang tua dari siswa, atau mungkin ada keluarga guru yang meninggal dunia. Kalian kan ada tarian enggak dulu? Ingat enggak? Ada, Pak. Ingat, Nah, Pak. ada kan ya? Ya, ini cuma ya itu. Cuman pada saat ada tarian itu memang tidak semua tidak semua ini ya, tidak semua siswa ini ikut di situ. Jadi mungkin hanya perwakilan dari dari guru sama hanya 1-2 orang siswa aja yang ke sana itu. Nah, kecuali ada dulu misalkan ada suami atau istrinya guru yang meninggal dunia di kelas itu, kebetulan wali kelasnya yang terkena musibah. Nah, itu dulu kita izinkan satu kelas itu ke guru tersebut ya. Tapi itu dilakukan sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, karena kalau sekarang pandemi kan harus dibatasi. Karena kan tidak boleh berkerumun. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini ya. Jadi untuk kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, ya, ya. Kalau kita sudah menerapkan, ya kalau kita centang. Tapi harus tahu ya. Jangan terus kamu mencentang terus ditanyain, waduh saya nggak tahu, pokoknya tak centang aja. Wah itu nanti jadi ini ya. Oke, jadi yang nomor 4 menurut kalian dilaksanakan nggak di sekolah? Dilaksanakan. Oke, dilaksanakan ya. Setuju ya semuanya? Kok baru Anisato ini yang ngomong ini? Ya, setuju lah yang lain? Setuju, Pak. Setuju ya? Oke. Ya, ya ini tujuannya kita KM ini supaya kita tahu gitu loh. Terus selanjutnya pelaksanaan cuci tangan pakai sabun. Ya, ini dulu memang kita jarang ya. Sebelum ada pandemi kita jarang sekali untuk melakukan cuci tangan pakai sabun. Ya, mungkin hanya pada saat mau makan ataupun pada saat selesai makan baru kita cuci tangan. Ya, ini. Nah, sekarang dalam kondisi pandemi
ini kita sudah menyiapkan anak-anak. Kita itu sudah menyiapkan banyak sekali, ya. Bahkan di lantai 1, ya di lantai 1 itu di depan kelas itu sudah disediakan wastafel, ya. Tapi di sebelum masuk itu sudah ada wastafelnya. Kita lihat di sini ya di YouTube-nya ini, di YouTube-nya SMP 2 ya, SMP Negeri 2. Nah ini ya kita lihat di sini sebentar. Oke, Bapak masih percepat aja supaya nanti biar kelihatan. Nah ini ya, ya kalian lihat di sini di belakangnya ini Bu siapa ini? Bu Mary. Ngajar kamu juga? Ngajar kelas kamu? Iya, PPKN, Bu. BPKN ya? Berarti 8A, 8B diajar Bu Mary ya? Iya. Baik, nah ini kalian lihat. Jadi kita di sini ya selama pandemi kita sudah menyiapkan di depan ini wastafel khusus untuk tamu ataupun siswa boleh. Jadi siswa pada saat masuk ya, siswa pada saat masuk langsung dia akan cuci tangan dulu. Ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Cuci tangan seperti ini. Ya. Kita sediakan banyak sekali ini cuci tangan. Ya. Nih, setelah cuci tangan masuk di kelas, di depan kelas itu juga kita menyediakan. Nah, ini. Ini ada wastafel. Ya. Bentar. Nah, di sini ada wastafel juga. Jadi kita menyediakan banyak sekali wastafel di depan kelas. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi tiap kelas di lantai bawah itu kita sediakan wastafel beserta sabun, ya, terus tisu. Ini digunakan untuk supaya setiap orang yang masuk dan selalu mencuci tangan. Karena kan COVID-19 ini kan salah satunya bisa pencegahannya yaitu dengan sering kita mencuci tangan. Karena virus itu bisa hilang kalau terkena deterjen. Jadi dia punya selaput, selaputnya ini bisa kikis hilang kalau ya itu dengan deterjen. Nah kalau selaputnya itu sudah hilang, maka virus itu nggak akan bisa bertahan lama di udara bebas seperti itu. Ya, makanya kita sediakan di sini cuci tangan. Ya, ini. Juga pada saat ini, pada saat simulasi ya. Kalian lihat di simulasi di sini, sebentar. Bawa si back lagi simulasi ya. Simulasi AKM sebentar. Simulasi pembelajaran. Oke, ada yang gabung lagi sebentar, ada yang gabung. Nah, ini Bapak sih tunjukkan supaya nanti kita suaranya sama ya, anak-anak. Nah, ini ya simulasi pembelajaran. Ya, kita di SMP 2. Ini kelas 9 kemarin ya. Nah, ini kita lihat ini. Jadi siswa datang langsung kita cek suhunya. Bagi yang suhunya di atas 37,3 kita minta untuk pulang. Begitu juga orang tuanya. Kalau kamu sehat, orang tuamu lagi suhunya tinggi, juga tidak diizinkan kamu untuk datang ke sekolah nantinya. Ya, setelah masuk, ini anak-anak harus cuci tangan. Nah, ini ya. Nah, ini. Kita sediakan di sini nanti pada saat pembelajaran ini cuci tangan darurat. Ya. Nah, ini. Kita sediakan banyak sekali tempat cuci tangan, ya. Yang kalau siswa masuk langsung cuci tangan. Nah, seperti ini ya. Jadi banyak sekali kita sediakan. Kemarin itu simulasi kita sediakan 20 unit tempat untuk cuci tangan. Nah, nanti pada saat nanti kalau kalian semuanya sudah bisa boleh masuk, ya, nah itu tadi, kalian harus datang itu harus cuci tangan. Ini harus dibiasakan, ya. Ini cuci tangan, tuh ini deretan cuci tangan. Ya, selain di depan tadi, di sini juga ada, ya. Ini, nah ini, ya. Jadi seperti itu di depan kelas juga ada juga cuci tangan. Nah ini ada cuci tangan. Ini gedung yang baru ya. Cuci tangan ya anak-anak. Jadi banyak sekali kita cuci tangan. Dan nanti setelah pembelajaran selesai atau pada saat istirahat, anak-anak harus cuci tangan juga. Ini sesuai dengan protokol kesehatan ya. Nah ini siswa pulang ya,
Nah, setelah pulang dia akan menuju ke wastafel. Nah, ini harus cuci tangan. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita perbanyak cuci tangan ya. Dan kita sudah siap. Insya Allah kita sudah siap cuci tangan ini. Hampir di semua kelas ya ini loh ini. Ada orang cuci tangan. Jadi tiap kelas itu ada cuci tangannya. Ya. Ini juga di sini juga kita siapkan di sini. Cuci tangan juga di luar sini. Nah, ini. Nah, ini kan ada. Nah, ini. Ini ada ya. Jadi hampir semua kelas di lantai 1 itu sudah terpasang cuci tangan. Dan lantai 2. Untuk lantai 3 sementara masih belum. Masih proses nanti bertahap. Ya, jadi itu. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan berkaitan dengan cuci tangan, ya, nah, nanti bisa kalian jawab. Ya. Jadi di sini ya. Nah, ini berarti kita juga melakukan cuci tangan dan sudah disediakan sabunnya. Ya. Jadi seperti itu. Anak-anak ya. Jadi ingat ya, jadi ini ada sebentar. Tuh. Kok jadi ini? Ya. Nah, ini ya. Bentar. Oh, bentar hilang pertanyaannya tadi yang ini nomor 2 ya. Jadi ini ada ya. Jadi sepakat ada ya. Terus kemudian tadi ada yang belum dicentang sama siapa sama ini. Ini ya. Bentar, Bapak sih hilangkan dulu buku ini ya. Selanjutnya itu pembiasaan berlatih menjadi pemimpin. Sebenarnya ya, dengan kalian membuat piket, membuat struktur organisasi di sekolah, di kelas ya, maaf di kelas, itu berarti kalian juga dilatih untuk menjadi pemimpin. Itu. Di sini ada yang jadi ketua kelas? Yang gabung di sini ada yang jadi ketua kelas? Saya. Virus, ya. Virus ketua kelas 8A ya. 8A ya. Nah, di sini apakah kamu tidak berlatih menjadi seorang pemimpin? Virus. Virus. Sudah, Pak. Nah, sudah kan ya. Jadi kamu kan disuruh untuk membuat jadwal, ya kan? Terus mengatur teman-temanmu. Itu kan salah satu pemimpin. Walaupun ini tidak semuanya anak-anak. Ya. Walaupun tidak semua anak itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua kelas, tapi paling enggak dengan kalian masuk ke dalam struktur organisasi, berarti kamu itu sudah dilatih menjadi pemimpin. Itu. Ya, mungkin kamu di ekskul ditunjuk jadi ketua, itu juga kamu juga menjadi pemimpin. Terutama di sini kita juga menerapkan di seluruh anggota OSIS. Jadi seluruh anggota OSIS itu akan ada kegiatan namanya LDKS. Ya, apa itu LDKS? LDKS itu ya, yaitu latihan dasar ya, LDKS, latihan dasar kepemimpinan sekolah. Jadi seluruh anggota OSIS itu harus mengikuti LDKS. Ya. Dan itu sudah kita lakukan. Tapi untuk masa pandemi ini sementara kita nggak melakukan dulu. Karena seperti tadi kita tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat berkerumun. Yang kedua, siswa belum diizinkan untuk masuk ke dalam sekolah. Jadi ini juga ada. Ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian pengenalan keunikan potensi daerah. Ya, Bapak sih mau tanya dulu, pada saat Hari Kartini kita ada kegiatan enggak? Sebelum pandemi. Oh iya, karena sudah pandemi ya. Maaf lupa Bapak sih. Ya, pandemi. Jadi dulu itu pada saat setiap kali Hari Kartini, kita selalu melaksanakan lomba yang bersifat yaitu seluruh siswa itu menggunakan seragam daerah. Ya, menggunakan seragam daerah pada saat pelaksanaan Hari Kartini. Terserah mau menggunakan ada daerah mana pada saat Hari Kartini itu kita melakukan itu. Bahkan kita juga mengadakan lomba, biasanya fashion show ya.
fashion show dengan menggunakan pakaian daerah. Khusus 1 hari di situ. Ya, untuk memperingati Hari Kartini. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya untuk kegiatan A sampai L ini, insya Allah di SMP 2 itu sudah melaksanakan. Ya, insya Allah semuanya itu sudah kita laksanakan. Cuman di sini karena lagi musim pandemi, akhirnya kita merubah sesuatu hal itu merubah. Jadi kita cari sesuatu hal yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau tidak setuju dengan Pak Posi boleh. Tidak apa-apa, kita diskusi di sini. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau diskusi? Tidak ya. Paham ya? Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Ada 4 pertanyaan. Kemudian pertanyaan ini, yang pertama, apakah metode pembelajaran yang kamu lakukan selama pandemi COVID-19? Di sini menjawab apa kalian? Daring. Daring. C. Daring aja. Sudah ya? Jawaban kalian daring ya? Ada yang Iya, lain? Pak. Jawaban yang lain ada? Tidak ada? Oke, baik. Saya mau tanya, luring. Ada yang tahu apa itu pembelajaran luring? Ada yang tahu pembelajaran luring? Daring dicampur sama yang ikut di kelas. Oh, itu namanya blended. Ini itu nanti, oke, makasih. Tapi itu namanya blended ya. Blended itu campuran. Jadi pembelajaran langsung dan pembelajaran jarak jauh. Oke, luring ini itu adalah pembelajaran langsung ya. Pembelajaran langsung. Ini dilakukan apabila ada siswa yang kesulitan dalam pembelajaran daring. Mungkin orang tuanya tidak mampu, ya tidak bisa melakukan pembelajaran daring. Nah, ini dilakukan secara luring. Bentuknya seperti apa? Yaitu materi dan tugas itu diberikan langsung. Orang tua mengambil di sekolah. Ya, orang tua mengambil di sekolah, terus kemudian materi 1 minggu itu diambil sama orang tua, anaknya belajar di rumah dengan materi yang sudah disediakan oleh sekolah, tugasnya ditulis di buku atau kertas, nanti minggu selanjutnya orang tua mengantar tugas yang diberikan sekolah itu dikumpulkan, dia mengambil materi untuk selanjutnya. Ya, ini di SMP 2 kemarin pada saat awal itu melaksanakan, yaitu kelas 8F. Namanya siswanya ada, yaitu namanya Yulia Citra. Ya, Yulia Citra itu setiap minggu mengambil materi karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan daring, akhirnya yaitu tadi. Akhirnya orang tua mengambil tiap minggu. Ya. Kenal Yulia Citra kalian? Ada yang kenal? Tidak ada yang kenal ya? Tidak ada ya. Jadi itu, jadi Yulia Citra itu mengambil ini menggunakan sistem luring. Jadi kita sekolah itu sudah ngeprint materinya selama 1 minggu semua mapel diambil sama orang tuanya, terus Yulia Citra mengerjakan di rumah berdasarkan kertas itu terus dikumpulkan. Itu yang disebut dengan luring. Ya. Terus blended itu seperti apa? Bapak sih sudah jelaskan kemarin ya blended ya. Kita lihat di video simulasi kita. Ya. Kita lihat di video simulasi kita. Kita blendednya itu seperti apa? Udah ada yang punya gambaran nggak blended itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan siapa tadi yang tadi nyampaikan tadi? Dicampur sama yang daring, Pak. Betul Anissa, ya dicampur dengan yang daring. Itu seperti apa Anissa? Coba, bisa cerita enggak? Yang daring kayak Google Meet dan yang di kelas jelasin gitu, Pak. Lupa, Pak. Oke, ya, ingat. Terima kasih Anissa, bagus. Ya, ini namanya blended ya. Ini sudah siapkan pada saat kemarin simulasi. Nah, di sini ya.
Bapak lihatkan pembelajaran pada saat simulasi. Dan ini akan kita terapkan di selanjutnya. Nah ini ya, anak-anak, sebentar. Nah ini kan pembelajaran pada saat simulasi ya. Bapak perbesar aja biar kelihatan. Ini ya. Nah, kalian lihat di sini. Nah, di sini kita menyiapkan satu webcam. Jadi ini kebetulan siswanya yang diizinkan masuk itu hanya 16 ya. 16 siswa aja yang diizinkan masuk dalam sekolah. Sisanya, maka yang lain yang di rumah itu bisa melihat. Bisa melihat pembelajaran ini. Nah, ini ada webcam. Ya, webcam ini akan memancarkan kondisi kelas beserta gurunya pada saat mengajar. Ya, seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, ini ada webcamnya ya, kecil. Nah, di sini gurunya itu ada dua ya ini seharusnya. Nah, ini tiga kebetulan ada yang membantu ya. 2 orang. Jadi yang satu, guru yang pertama pegang komputer satu. Ini komputer ini itu tersambung ke LCD. Di LCD di kelas di sini. Ini komputer satu. Gurunya menjelaskan di sini. Ini namanya pembelajaran luring langsung, tatap muka. Ya. Terus yang sebelahnya, guru yang sebelahnya mengoperasikan komputer yang kedua. Komputer yang kedua ini tersambung ke webcam yang tadi. Supaya ini yang mengatur pembelajaran secara daring gurunya. Ya, jadi pada saat guru ini menerangkan, webcam ini memancar ke sini. Ya. Terus kemudian materinya juga diupload di sini. Karena kemarin itu kita coba pada saat langsung live. Jadi yang di rumah itu lihat live, itu terkendala kita yaitu tampilan presentasi di sini nggak terlalu kelihatan. Makanya di sini presentasi yang muncul di komputer ini sama LCD di sini itu juga akan guru yang kedua ini menampilkan juga di sini juga supaya anak-anak nggak perlu lihat layar LCD ini tapi langsung bisa lihat PPT-nya, PowerPoint-nya. Ini yang mengoperasikan guru yang kedua. Seperti itu. Ya, ini yang disebut dengan blended. Nah, ini kita sudah siap menyiapkan ini. Ya, jadi satu kelas itu nanti ada 2 komputer. Satu untuk daring, satunya untuk luring. Ya, speakernya pun kita juga ada 2. Satu untuk daring, satunya untuk luring. Jadi seperti itu. Ini yang disebut dengan blended. Ya, ini. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini terus kemudian di sini. Jadi di pertanyaan ini, maaf ya. Bapak stop dulu. Nah, pertanyaan di sini, berarti kita sudah melakukan 3 ini. Yang keempat, kita lakukan enggak? Ini kunjungan guru, home visit ini, hanya dilakukan untuk siswa yang bermasalah. Jadi kalau siswa itu enggak bermasalah, kita enggak akan melakukan kunjungan guru atau home visit. Ya, ini. Di sini ada yang pernah dikunjungi guru di rumah? Oh, pasti nggak akan ngomong ya. Jadi kalau ada gurunya datang, selain menjenguk, itu yang kedua namanya home visit. Biasanya guru BK sama wali kelas, atau guru BK sama sama guru mapel. Nah, dia akan mengunjungi rumah kalian, terus akan ditanyai. Itu namanya home visit. Apa kendala apa, kenapa mungkin ada masalah apa, ya itu akan ditanyain, itu namanya home visit. Ya, ini yang melakukan guru BK didampingi wali kelas atau guru mapel. Nah ini, dan insya Allah di sini kita sudah semuanya menyiapkan di sini. Selama pandemi kita sudah menyiapkan semuanya di sini. Ya, jadi itu penjelasannya ya anak-anak. Dan ini kita tidak ngarang ya. Kalian juga sudah lihat fungsi fisiknya. Cuman yang luringnya ini kita nggak pernah foto, ya karena orang tuanya langsung datang ke sekolah ya. Jadi kita nggak pernah foto, tapi kita sudah menyiapkan materi itu setiap minggu, ya seperti itu. Oke, terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, ini jawab dengan jujur ya. Bapak sih mau tanya, Billy, tadi sudah jawab, sekarang jawab, Billy. Ya Pak. Oke, kamu jawab pertanyaan ini. Dalam musim pandemi, jarak jauh, metode yang banyak digunakan diterapkan di Indonesia, ya, sebagai pelaku pembelajaran jarak jauh,
Ya. Bagaimana pendapatmu terhadap sistem pembelajaran tersebut? Yang pertama, orang tua selalu melonggarkan waktu untuk membimbing saya belajar. Apakah ini dilaksanakan? Iya, Pak. Oke. Yang B, merasa senang dan bisa leluasa. Apakah kamu jawab ini juga? Iya, Jawab Pak. jujur aja, enggak apa-apa loh. Kamu jawab jujur, ya atau enggak? Iya, Pak. Oke. Yang ketiga, saya tidak bisa memahami materi pembelajaran. Kamu jawab ya atau tidak? Iya, Pak. Agak kurang paham. Agak kurang paham. Oke. Yang keempat, saya masih memahami materi pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh. Iya, Pak. Tapi kurang enak, Pak. Ya, jadi separuh. Ya, oke. Berarti kamu jawab semuanya ya, Billy ya? Jawaban ini ya? Iya, Pak. Oke. Ya, ini yang nomor 1. Ya, orang tua selalu melonggarkan waktu untuk membimbing saya selama pembelajaran. Nah, ini harus dijawab jujur ya. Ya, jadi anak-anak boleh. Maka kalau orang tua memang memberikan waktu mendampingi kalian walaupun hanya sebentar, itu berarti orang tua sudah membimbing kalian. Ya, itu. Ya. Yang B, merasa senang dan bisa leluasa. Bagi kalian kalau dengan daring lebih senang dan leluasa, nah, itu berarti bagus. Ya. Berarti pembelajaran di SMP 2 itu berarti bisa membuat kalian senang secara daring ya. Yang ketiga, saya tidak bisa memahami materi pembelajaran. Ya. Nah, ini hati-hati dengan kata-kata ini, ya. Jadi saya tidak bisa memahami materi pembelajaran. Sama yang D, saya masih bisa memahami materi pembelajaran. Ini anak-anak hati-hati ya menjawab. Di sini antara C sama D. Ini sebenarnya C sama D ini bertolak belakang ya. Jadi kalau kamu nanti menjawab dua-duanya, ini ada bertolak belakang jawaban ini. Ya. Jadi hati-hati dalam menjawab yang C sama D. Kenapa Pak Posi bilang bertolak belakang? Karena yang C, kalau kamu pilih C, maka kamu jangan menjawab D. Tapi kalau kamu jawab C itu berarti kamu tidak paham sama sekali. Yang guru ajarkan itu kamu tidak paham sama sekali. Itu. Nah, di sini Pak Posi mau tanya sama kalian. Ada yang jawab C aja, saya tidak bisa memahami materi pembelajaran sama sekali. Ini berarti sama sekali kamu tidak paham yang C itu. Sedangkan yang D itu kamu paham, walaupun mungkin separuh seperti Billy tadi sampaikan, hanya separuh. Ini, ya. Jadi untuk Billy, kalau kamu memahami separuh, jangan jawab yang C ya. Iya, Ya. Pak. Jadi jawab yang D. Ya. Itu. Tapi kalau kamu jawab yang C, jangan jawab yang D. Saya mau tanya Billy dulu. Ya. Saya tidak memahami materi pembelajaran. Ada enggak di 11 mapel itu selama daring kamu tidak memahami materi? Sama sekali. Billy. Paham, Pak, tapi kurang jelas. Separuh ya, hitungannya anggap aja 50% gitu ya, Billy ya. Iya, Pak. Setuju ya? Oke, berarti nanti Billy jawab yang D ya, jangan jawab yang C. Itu. Yang lain mungkin ada yang jawab C aja tanpa jawab D. Yang lain? Gak usah takut, tidak apa-apa. Ya, mungkin nanti juga Pak Posi akan berikan masukan. Mungkin Pak Posi mau seperti ini ya. Pak Posi ngajar kalian. Pak, saya nggak paham Pak Posi. Gak apa-apa ngomong aja. Gitu loh. Bagi Pak Posi itu masukan. Oh, Pak Posi harus cari cara yang lain. Gimana caranya supaya paham. Ya, itu. Di sini dari semuanya ini ada yang menjawab C aja. Ada yang jawab C aja. Dada. Tidak, Pak. Billy. Zulfikar enggak? Berarti Zulfikar sama seperti Billy ya. Jawab Ya, Pak. D aja ya. Ya. Betul. Oke. Yang lain mungkin? Yang lain? Oke. Jadi hati-hati ya anak-anak ya. Jadi kata-kata tidak bisa itu berarti kamu tidak bisa sama sekali. Saya tidak memahami. Ya. Nah, itu berarti kamu sama sekali tidak bisa. Ya, tidak memahami berarti kamu tidak ngerti sama sekali walaupun kamu ikut daring.
kecuali, mohon maaf anak-anak ya, kecuali kamu nggak pernah daring, nggak pernah luring, nggak pernah daring. Menurut kamu masuk akal nggak kalau jawab C? Masuk akal. Masuk akal kan ya? Nggak pernah ikut gimana paham, ya kan? Tapi yang ikutan pasti ya anggap aja 50% ya. Memang karena daring ini nggak bisa maksimal, anggap aja 50%. Paham? Jadi yang C ini jangan dijawab, ya. Ini. Terus yang E. Ini ada yang E. Siapa yang merasa kesulitan yang E? Saya bisa konsentrasi yang tidak jawab E. Saya bisa konsentrasi walaupun pembelajaran jarak jauh. Siapa yang tidak bisa konsentrasi di sini? Pada saat pembelajaran daring. Ada di sini? Gak apa-apa, jujur aja. Ada? Di sini? Tidak ada ya? Setuju ya? Jangan terus karena Pak Pausi anu nanti wah tuh nanti diceng Pak Pausi ndak. Anak-anak jadi kita share aja. Ya, sekolah tahu, kalian tahu. Ya, nanti kalau kita sudah AKM gini kalian jawab nggak jawab, saya nggak konsentrasi, lah nanti sekolah akan mendapatkan nilai yang jelek. Gitu loh. Bukannya Pak Pausi berarti sekolah pengen bagus, bukan. Paling enggak sekolah itu sudah tahu, oh ya kamu ada kendala apa. Terus nanti akan disampaikan ke sekolah, ya kan, terus kemudian sekolah akan diskusi enaknya gimana ya. Seperti tadi pagi pada saat Pak Wasi mulai, Pak Wasi tanya, kamu enak mana pakai Google Meet sama tim? Itu tujuannya apa? Untuk mencari masukan, gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian konsentrasi silakan konsentrasi, bisa itu berarti tidak harus 100% kamu konsentrasi ya, ini. Jadi seperti itu. Oke, itu sebenarnya ada pertanyaan yang keempat, Pak Wasit. Pak Wasit tanya ke siapa ini? Pertanyaan nomor 4, Aca ya. Ketika kamu batu atau bersin, tindakan apa yang kamu lakukan? Yang belum. Wiwi. Ketika kamu batu atau bersin, tindakan apa yang kamu lakukan? Wiwi. Apa, Pak? Apa, Pak? Oh, wah, gak konsentrasi. Ketika kamu batuk atau bersin, apa yang kamu lakukan? Wi? Minum obat, Pak. Atau minum jahe. Minum jahe atau? Atau obat. Obat. Kalau bersin, tindakan apa yang harus kita lakukan? Kalau banyak orang kita bersin. Pakai masker, Pak. Pakai masker. Kalau nggak ada masker? Diam di rumah, Pak. Loh, enggak. Misalkan kamu di Rame, terus kemudian kamu bersin. Tindakan apa yang harus dilakukan? Tapi kamu nggak ada masker, nggak ada tisu. Kalau ada masker, ada tisu, kita tutup ya pakai masker atau tisu. Tapi kalau nggak ada masker atau tisu, gimana nutupnya kalau bersin? Atau batuk? Bibi, bisa? Atau yang lain bisa bantu Bibi? Tutup pakai lengan, Pak. Ah, Atau pakai tangan. betul. Ya. Jadi kita harus menutup pakai lengan seperti ini. Ya, kalau kita batuk seperti apa? TikTok ya, TikTok gini ya. Wow, gini ya. Tapi nggak usah tangan dua ya. Kalau TikTok kan gitu ya, gini ya. Wow, kalau fotonya gitu ya. Ya, itu kita tutup gini atau pakai tangan gini ya. Ya, tangan ini. Loh, kenapa Pak kok gini, Pak? Ayo ada yang tahu kenapa kok gini? Tangan kiri lagi. Kenapa? Ada yang tahu? Temannya nempel di telapak tangan, Pak. Nah, betul. Ya, jadi kalau kita tutup gini, apalagi tangan kanan kan kita makan, kita apa, kan banyak aktivitas, makanya ditutup tangan kiri. Terus supaya kita jangan pakai telak ini nutupnya, jadi tutupnya dibalik. Supaya apa? Telapak tangan ini kan selalu tertutup, sedangkan ini kan selalu terbuka. Kita keluar kena sinar matahari, ini kan yang selalu kena kan? Yang ini kan dalam itu kan tidak selalu kena. Ya, ya Bibi, apa Bibi? Bibi, tadi mau bicara apa? Bibi? Enggak, Pak. Oh enggak. Ya jadi itu ya. Jadi bisa seperti ini atau bisa dengan tutup seperti ini.
Ya, itu nutup ya. Terus yang kedua, ketika terjadi kerumunan di sekolah, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Tia, 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 ya. Jarak, Pak. Oh, Zulfikar, apa Zulfikar? Berjaga jarak. Jaga jarak, oke, bagus sekali. Ya, jadi ketika kamu ada kerumunan di sekolah, yang dilakukan pertama adalah jaga jarak. Berapa jaraknya? 1 meter. 1 meter, betul. Jaraknya minimal 1 meter. Tapi usahakan kalau bisa 1,5 sampai 2 meter sekarang itu. Ya, ya jaraknya itu kalau bisa 1,5 sampai 2 meter. Oke, Bibi bagus, Zulfikar bagus. Pertanyaan selanjutnya. Sebelum memasuki kelas, protokol apa yang harus kamu lakukan? Mencuci tangan. Oke, mantap. Ya, sebelum masuk mencuci tangan. Ya, cuci tangannya harus pakai Sabun. sabun. Ya, jangan cuci tangan toh. Ya, nggak pakai sabun. Jadi harus pakai sabun. Tadi apa sih sampaikan tadi. Jadi kalau kita pakai sabun itu supaya apa virus atau kuman atau yang lain itu bisa mati. Karena deterjen itu salah satu fungsinya yaitu bisa membunuh kuman atau bakteri atau bahkan virus ya. Oke, lanjut. Dua ya. Bagaimana posisi tempat duduk ketika melakukan pembelajaran luring? Posisi duduk di kelas. Kalau dalam keadaan luring, pembelajaran tatap muka. Berjaga Halo? jarak. Oke, bagus Anissa. Tetap jaga jarak ya, Nak ya. Seperti ini ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini. Jadi dulu bangku bisa debet ini diisi 2 orang. Sekarang diisi hanya 1 orang. Ya. Jadi hanya diisi 1 orang. Dan ini harus sama semuanya, seret, tidak boleh selang-seling. Ya. Nanti kalau selang-seling nanti ada yang berdempetan. Jadi semuanya tetap jaga jarak yaitu 1 meter, minimal 1 meter, kalau bisa 1,5. Di sini kita pakai 1,5 ya. Jarak yang kita pakai di 1,5 sampai 2 meter ini yang kita pakai di kelas ini. Oke, lanjut. Yang terakhir. Ya, materi yang terakhir. Apa pertanyaan yang terakhir? Sebentar. Maaf. Apa yang harus kamu lakukan ketika berbicara dengan teman di lingkungan sekolah dalam kondisi pandemi? Memakai masker. Terus Menggunakan masker, bagus terus. Berjaga jarak. Berjaga jarak, oke, bagus terus. Sudah itu? Memakai masker dengan berjaga jarak. Sudah itu? udah, Pak. Udah, oke, ya. Bagus ya. Jadi kalau kita selama masa pandemi ini ya new normal itu harus menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Bicaranya nggak boleh deket-deket, nggak boleh ngobrol berdekatan. Ya, jadi seperti itu. Oke, itu untuk hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun memberikan masukan. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Sudah jelas ya? Sudah Jelas. paham ya? Oke, baik anak-anakku. Ya, baik kalau udah jelas. Jadi ini baru awal ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan setelkan video tentang kondisi sekolah saat ini. Mungkin ada yang sudah punya tahu bocoran ya sekolah kita yang baru. Seperti Tahu. apa? Pak. Tahu, Bagus, Pak. Bang. Bagus. Bagus dari mana? Zulfikar, Zulfikar. Kamu pernah ke sekolah Zulfikar? Nah, Pak, cuman lewat doang. Oh, lewat doang, belum masuk. Belum. Oh, belum. Itu Wiwi, katanya bagus. Lah dari mana, Wi? Bagusnya, Wi. Dari dalam, Pak. Oh, dari dalam. Berarti kamu pernah ke sekolah, Wi? Pernah, Pak. Kemarin, Pak, ngantar adik, Pak. Ngantar adik ke SMP 2. Iya, Pak. Adikmu kelas 7 berarti? Iya, Pak. Oh, gimana? Cerita sebentar aja sebelum ditutup. Tadi disuruh buduin foto itu loh, Pak. Kan ada sungai itu, Pak, disuruh foto gitu loh, Pak. Terus Foto ada iya di belakangnya ruang guru, Pak. foto 3 dimensi ya? Iya, Pak. Oke, apalagi, Wi? Ada akuarium apa itu? Air mancur, Pak. Air mancur. Oke, apalagi?
Udah itu aja? Udah, Pak. Oke ya wes. Ya itu bocoran sedikit dari Bibi yang sudah mengunjungi ke sekolah ya. Tapi Bu Bibi ada keperluannya ya karena adanya ada urusan. Jadi kita tetap mohon maaf masih membatasi anak untuk datang ke sekolah ya. Harus sama orang tuanya ya. Baik. Itu yang bisa Pak sampaikan. Nanti insya Allah untuk pertemuan selanjutnya Pak Wasit tampilkan video sekolah karena ini survei survei lingkungan. Jadi akan Pak Wasit tampilkan sekolah, video tentang sekolah. Nanti silakan kalian amati. Nanti Pak Wasit beri pertanyaan lagi, kita diskusi lagi. Ya, baik sebelum diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.